Oh ya Allah ya Rob. 6 rumah warga ludes terbakar di Desa Salubua, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Kondisi rumah yang terbuat dari kayu ini membuat api dengan cepat menyebar. Kencangnya tiupan angin dan minimnya sumber air membuat warga semakin sulit memadamkan api. Api baru padam setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Kebakaran ini membuat 30 jiwa terdiri dari 6 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi ke rumah kerabat. Pada pukul 17.45 telah terjadi korsleting listrik sehingga mengakibatkan 6 rumah terbakar, dan waktu itu masyarakat sementara menunggu waktu berbuka puasa. Untuk taksiran kerugian saat ini kita menaksirkan bahwa sekitar 700 juta sampai 800 juta. Sementara kejadian ini ditangani polisi untuk memastikan penyebab terjadinya kebakaran. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak melaporkan. Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan kembali menyegel sebuah perusahaan yang menyunat takaran minyak kita. Kali ini menyasar PT Arta Eka Global Asia yang terletak di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Meski dari luar terlihat seperti sebuah gudang sederhana, namun di dalamnya terdapat ruang penampungan minyak hingga produksi. Sejumlah barang bukti berupa mesin produksi, botol plastik dan minyak siap edar langsung dipasangi garis kuning pengawasan dari Direktorat Tertib Niaga Kementerian Perdagangan. Selain itu, Satgas Pangan Polri juga menyita sekitar 3.200 botol minyak kita yang tidak sesuai dengan keterangan kemasan dari PT AEGA. Dalam rantai produksi, PT AEGA ini bertindak sebagai pengemas ulang dan terdaftar sebagai distributor tingkat pertama. Namun pada kenyataannya PT AEGA menyulap minyak goreng komersil menjadi minyak goreng subsidi dan menyunat volumenya. Ini minyak non-DMO sehingga dia mengambil minyak komersial untuk diproduksi olah menjadi minyak kita dengan ukuran tidak 1 liter. Ya, ukurannya hanya 750 ml. Jadi kepada perusahaan ini sudah kita segel dan tidak bisa berusaha lagi, nanti izinnya segera kita cabut, tapi sekarang sudah tidak bisa menjalankan usaha. Terkait temuan ini, Baris Krim Polri telah menetapkan 1 orang tersangka, yaitu Direktur dari PT AEGA. Pelaku juga dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun kurungan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Dari Karawang, Jawa Barat, Camar Henda, iNews melaporkan. Kapok dibohongi karena takaran minyak kita tak sesuai, emak-emak di Jember, Jawa Timur mulai memburu minyak curah karena meski harganya hampir sama dengan minyak kita, tapi takarannya sesuai. Di sebuah toko di Pasar Tanjung Jember ini misalnya, pembelian minyak curah meningkat sejak isu kecurangan takaran minyak kita. Kebutuhan sehari-hari yang pasti ya. Itu ya. Jadi lebih murah minyak kita sebenarnya ya. Sebetulnya. Terus kan sekarang marak kurang itu timbangannya, jadi saya merasa gimana tertipu lah. Kekecewaan warga cukup beralasan karena masak-memasak harian rumah tangga membutuhkan minyak goreng. Kalau orang desa ya Mas ya, minta minyak curah, sebabnya katanya lebih banyak, padahal kalau dihitung harganya ya hampir sama. Baik pedagang maupun pembeli berharap kecurangan takaran minyak kita segera ditindak agar tidak merugikan masyarakat kecil. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi menolak eksepsi ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula tahun 2015 hingga 2016. Eksepsi ditolak karena surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat formal dan material. Menanggapi hal ini, Tom Lembong mengakui tetap menghormati keputusan majelis hakim kendati kecewa. Tentunya kami masih tetap kecewa dengan dakwaan yang kualitasnya
patut disesalkan. Ya. Sekali lagi sangat-sangat tidak mencerminkan secara akurat realita yang terjadi, ya, dan kami tentunya siap untuk membuktikan hal tersebut di dalam persidangan. Untuk itu, kuncinya adalah ada di audit BPKP yang Pak Tom sendiri baru diklarifikasi tanggal 20 Januari 2025, sedangkan dia sudah ditahan dari 29 Oktober 2024. Nah, audit itu akan kita dalami, akan kita uji dengan ahli-ahli dan para pakar keuangan. Nanti seperti apa kita saksikan di pengadilan. Kita akan uji semuanya di pengadilan. Adapun Tom Lembong didakwa karena memberi izin impor gula kepada beberapa perusahaan yang tidak layak untuk impor. Atas izin tersebut, negara disebut merugi hingga 578 miliar rupiah. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Muhammad Fakih, iNews melaporkan.